Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubaraka kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, siang ini kembali kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhoannya fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini posisinya di tanggal 20 April bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan tahun 1443 Hijriyah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 10 hari di mana Allah menurunkan rahmat dan sayangnya kepada kita para shaimin, para shaimat, dan 2 hari lagi kita akan memasuki fase 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Allah akan membebaskan orang-orang yang beriman melakukan berbagai amal soleh, meninggalkan berbagai maksiat. Mereka semua atas kemurahan Allah insya Allah nanti akan dibebaskan dari sengatan api neraka. Idkun minan nar. Menjelang datangnya fase 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita tentu ingat bahwa di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah akan menurunkan, Allah akan menetapkan di situ ada Lailatul Qadar. Nabi sendiri mengingatkan kalau kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, agar kita serius untuk mempersiapkan diri untuk mencari dan menemukan Lailatul Qadar. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, di mana Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Cari dan temukan kemuliaan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di salah satu malam ganjil yang berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu pesan Nabi. Apa sih arti Lailatul Qadar? Lailatul Qadar setidaknya artinya bisa merujuk pada 2 hal. Pertama, makna Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menetapkan di malam itu Al-Quran yang menjadi kitab petunjuk, kitab hidayah bagi seluruh manusia diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Berarti ini posisi Lailatul Qadar
di mana Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia adalah posisi dari dua tahapan proses turunnya Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Quran yang menjadi kitab hidayah bagi seluruh manusia diturunkan melalui 3 tahap. Tahapan pertama, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauh Mahfud jumlatan wahidatan, sekaligus isinya 30 juz atau 114 surat. Dan ini misalnya diterangkan dalam salah satu ayat Al-Quran sebagai dalilnya, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Di proses tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, di mana peristiwanya terjadi pada saat Lailatul Qadar. Setidaknya ada beberapa ayat yang bisa dijadikan argumen atau dalilnya, misalnya ayat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, setelah Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia yang peristiwanya di salah satu malam ganjil yang dinamakan malam Lailatul Qadar, baru di tahapan ketiga Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia ke dunia ini, yang itu peristiwanya permulaan turunnya ayat terjadi pada tanggal 17 Ramadan dan kemudian berangsur-angsur sampai dari ayat pertama sampai 30 juz. Itu memakan waktu setidaknya 22 sekian bulan, dibulatkan menjadi 23 tahun. Jadi 22 tahun, sekian bulan dibulatkan menjadi 23 tahun. Nah, dengan demikian dalil yang dipakai ulama untuk menunjukkan turunnya Al-Quran dari langit dunia ke dunia ini, yang itu terjadi awal ayat yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Dalilnya adalah satu ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sekali lagi, makna Lailatul Qadar yang pertama adalah malam di mana Allah menetapkan Al-Quran yang menjadi kitab petunjuk bagi seluruh manusia diturunkan dari langit dunia ke dunia ini, yakni ayat-ayatnya pertama kali diturunkan tepat di tanggal 17 Ramadan. Dan inilah yang selalu kita peringati sebagai nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi di mana kita tinggal, dan itu memakan waktu setidaknya 22 tahun lebih sekian bulan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna Lailatul Qadar yang kedua adalah malam ketetapan, di mana kalau kita memang sengaja nunggu, nyari dan menemukan Lailatul Qadar tadi, maka ibadah yang dilakukan meskipun hanya semalam, ibadah yang pas ketemu Lailatul Qadar tadi, pahalanya, keutamaannya bahkan dianggap melebihi ibadah terus-menerus selama 1000 bulan. Itulah yang difirmankan Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kalau nanti misalnya kita memang dari awal sudah sengaja nunggu Lailatul Qadar sambil i'tikaf di masjid, memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak bacaan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya. Kok pas kita baca doa, melakukan berbagai ibadah di malam itu pas
di mana Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka ibadah yang semalam itu dinilai oleh Allah keutamaannya melebihi ibadah selama 1000 bulan terus menerus. Itulah keistimewaan Lailatul Qadar. Maka sekali lagi, seperti yang ditunjukkan Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu peristiwanya terjadi di malam-malam ganjil setelah memasuki 10 fase ketiga bulan Ramadan. Kalau misalnya sekarang posisinya berada di tanggal 19 Ramadan, maka 2 hari lagi kita harus mulai siap-siap, posisinya berada di masjid, di musola. Sekali duduk di masjid jangan lupa niati i'tikaf, lakukan berbagai ibadah, boleh baca Al-Quran, boleh baca sholawat, boleh memperbanyak doa Allahumma innaka afuun karim dan seterusnya. Kok pas kita melakukan berbagai ibadah tadi Allah menetapkan malam itu sebagai Lailatul Qadar? Maka ibadah yang hanya semalam keistimewaannya bahkan dipandang lebih utama daripada ibadah 1000 bulan berturut-turut. 1000 bulan itu berapa tahun? Kalau saudara-saudara pegang kalkulator coba dihitung, ternyata 1000 bulan itu setara dengan 83,3,3,3. Dibulatkan saja setara dengan 84 tahun. Insya Allah kalau kita dalam posisi siap menunggu Lailatul Qadar, dalam posisi siap mencari dan menemukan Lailatul Qadar, dan di tahun ini betul-betul kita yang mendapatkan giliran mendapatkan Lailatul Qadar, maka atas izin Allah, atas fadlullah, kitalah yang dimaksudkan dalam sebuah ungkapan bahwa 10 hari terakhir Ramadan itqun minan nar, kita akan dibebaskan oleh Allah dari jilatan api neraka. Untuk itu wahai saudara-saudaraku, belum tentu kita ini diberikan kesempatan untuk dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Maka hendaknya 11 malam-malam ganjil di 10 Ramadan terakhir yang insya Allah sebentar lagi akan menghampiri kita, hendaknya malam-malam itu kita manfaatkan dengan baik. Kita tinggalkan kesenangan sesaat yang biasanya suka nongkrong di kafe, malam-malam masih main gitar, atau sekedar ngobrol yang tidak jelas jeluntrungannya. Ayo 2 hari lagi kita berada dalam posisi siap-siap menunggu datangnya Lailatul Qadar sambil berdoa dan mengharap kepada Allah semoga tahun ini kita diberikan kesempatan untuk menemukan kemuliaan Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita. Tidak saja kita dipertemukan Lailatul Qadar tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang kita diberikan kesempatan lagi untuk menemukan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqullah wa ulul muwaffiq ila aqmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.